Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira. Hari ini saya pulang dari pasar ya teman-teman untuk belanja mingguan. Di sini saya sudah membersihkan protein gitu ya teman-teman, seperti ayam itu saya beli 2 belah tadi, harganya 50.000. kemudian ati ampela 20.000, itu dapat 9. Kemudian juga saya membeli nugget ya teman-teman. Nugget itu yang isinya 900 gram, harganya 45.000. Kemudian ini saya beli sosis Vico yang harganya itu 1 kilo itu harganya 35.000. Kemudian ini juga saya beli simpel ayam ya teman-teman. Simpel ayam ini isinya 30 buah ya, itu juga harganya 15.000. Kemudian juga saya membeli usus sapi yang isinya telur gitu ya teman-teman. 2 buah usus itu tuh harganya 30.000. Kemudian lanjut, ini saya membeli cabai ya teman-teman, setengah kilo itu 36.000. Cabai di tempat saya masih juga mahal ya. Kemudian ini saya beli cabai hijau seperempat, harganya 15.000. Kemudian ini tomat ya teman-teman, 3 buah itu tomat itu harganya 5.000. Masih harga naik gitu ya teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman, apakah bahan pokok masih naik ya? Jangan lupa nanti dicoret-coret di kolom komentar. Kemudian ini lanjut, saya beli buncis seperempat, harganya itu 7.000. Kemudian saya beli bawang seperempat ya teman-teman, itu harganya 8.000. Kemudian ini saya sudah membumbui ikan lele ya, itu ikan lelenya nanti akan saya panggang ya teman-teman. Tadi harganya ikan lele itu 1 kilonya 25.000. Kemudian saya beli sayur kol dan daun seledri, itu harganya tadi 5.002 ya teman-teman. Kemudian saya beli tepung sajiku serbaguna, itu 1 bungkusnya 5.000. Kemudian 1 renteng Royco 5.000. Dan tidak lupa juga ini tepung parnir ya teman-teman, ini seperempatnya harganya 5.000. Kemudian ini ada bumbu mie, saya beli tadi 3.000 saja. Kemudian ini mie kuning, harganya 7.000 ya teman-teman. Di sini harga mie kuning sudah naik, biasanya 6.000, sekarang sudah 7.000. Kemudian tadi pas pulang saya melewati hypermart gitu ya. Di sana mereka ada bazar setiap minggunya, jadi dilihat Sanko-nya itu minyak Sanko harganya murah 33.600, jadi saya beli 1 saja. Kemudian saya beli Soklin lantai, itu harganya 7.000. Mama lemon juga 7.000. Terus sabun Lefabay itu 6-nya 23.000. Terus Rinso 1 rentengnya 5.000 dikali 6 jadinya 30.000. Inilah belanja saya di minggu ini ya teman-teman, mudah-mudahan cukup. Tetapi Rinso itu memang untuk 1 bulannya. Setelah saya merefill atau mengunboxing belanja saya ini, saya intip dulu ada tetangga yang membeli kendaraan motor Scoopy gitu ya teman-teman. Kemudian ini lanjut, saya untuk membuat sarapan pagi. Saya membuat sarapan pagi ini saya permintaan dari anak saya ya teman-teman, katanya mau kepingin sarapan paginya itu mie kuning. Jadi inilah saya beli tadinya mie kuning, itu harganya 7.000, yang saya akan campurkan dengan sayur kol. Ini sayur kolnya saya iris-iris dulu ya teman-teman, saya pakai secukupnya saja. Setelah saya memotong sayur kol ini, kemudian saya lanjut untuk mengiris daun sop dan daun seledri. Oh ya teman-teman, ketika teman-teman melihat video saya ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apakah rebahan, masih rebahan di pagi hari? Kemudian apakah teman-teman sudah mulai bekerja atau lagi
intip-intip masakan apa yang ada di kulkas yang akan direncanakan ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai ide masakan untuk keluarga kita. Ini saya lanjut lagi ya. Sekarang saya mau menumis bumbu untuk mie goreng ya. Bumbu ini terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, kemudian diberi sedikit jahe dan sedikit penyedap makanan gitu ya teman-teman sama penjualnya. Kemudian ini akan saya tumis hingga mengeluarkan wangi atau bumbunya sudah tanak. Setelah tanak bumbunya atau sudah masak ya teman-teman, kemudian ini saya masukkan sayur kol yang sudah saya cuci. Sayur kol ini paling suka oleh anak saya ya teman-teman, daripada sayur apa ya teman-teman yang untuk mie goreng gitu. Kalau anak saya itu namanya sayur pahit gitu. Makanya mereka tidak suka ya, mereka sukanya dengan sayur kol. Kemudian setelah sayur kolnya itu agak layu gitu ya, ini saya tambahkan air secukupnya. Terus saya bumbui dengan sebungkus reko, kemudian saya beri garam halus secukupnya dan micin sedikit ya teman-teman, biar ada gurih-gurihnya gitu ya. Kemudian ini lanjut saya masukkan persausan. Ini adalah saus teriyaki ya teman-teman. Kemudian saya masukkan secukupnya juga saus tiram. Sebenarnya ini persausan ini ada satu lagi ya teman-teman, saus lada hitam. Kebetulan saus lada hitam saya sudah habis, makanya 2 persausan itu saja, dan saya tambah sedikit kecap manis. Tapi alhamdulillah itu saja bahan mie goreng saya. Alhamdulillah enak bagi keluarga saya ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut memberikan 1 butir telur yang saya kocok lepas ya, supaya nantinya ada rasa-rasa kekentalan gitu ya teman-teman dari bumbu-bumbunya itu. Kemudian setelah separuh matang telurnya itu, baru saya masukkan mie kuningnya. Ini mie kuningnya sudah saya potong-potong gitu ya teman-teman, biar nanti pas kita mengaduknya itu lebih enak atau lebih praktis. Begitulah ya teman-teman kalau saya membuat mie goreng kuning kesukaan anak saya. Di sini mie-nya tidak terlalu pedas gitu ya teman-teman, karena kalau mie gorengnya itu pedas, anak-anak saya itu tidak menyukainya ya teman-teman. Malah memang mereka itu memakannya tetapi tidak lahap gitu. Sedangkan mereka itu suka sekali dengan mie goreng kuning ini. Di sini mie goreng kuningnya ini saya buat tidak kering ya teman-teman, masih ada lembab-lembabnya gitu lah ya. Kayak mie goreng becek gitu ya teman-teman. Kalau kering itu katanya kurang enak, kurang masuk rasanya ke dalam mie kuningnya, kata mereka ya teman-teman. Kemudian mie kuningnya ini sudah tercampur rata, sudah masak. Kemudian sudah saya masukkan daun sop dan daun seledrinya tadi. Kemudian ini akan saya cicip rasanya. Alhamdulillah sudah pas rasanya di lidah saya dan sudah sesuai dengan permintaan anak saya yang mie gorengnya itu basah tetapi tidak pedas gitu ya teman-teman. Ini kemudian saya salin ke dalam wadah atau ke tempat mie gorengnya. Ini sudah siap untuk kita santap bersama keluarga. Di sini sewaktu saya mendubbing itu ya teman-teman, banyak kata-kata saya yang salah atau yang berkenan. Saya minta maaf ya, karena bagi saya
saya masih dalam belajar, karena biasanya saya jarang ngomong gitu ya teman-teman. Dibilang jarang ngomong, saya orangnya tidak cerewet gitu ya. Jadi seperlunya saja saya ngomong. Jadi selama saya dalam per-YouTubean ini, saya udah mulai untuk berbicara panjang lebar gitulah ya teman-teman, sesuai dengan video saya. Ketika saya mendubbing ini di siang hari ya teman-teman, sewaktu saya pulang sekolah. Ini anak-anak saya sudah lanjut untuk sarapan ya. Ini ada anak adik yang cewek yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Yang besar itu baru anak saya yang paling besar, yang kuliah di Bukit Tinggi. Kebetulan anak saya itu pulang setelah ujian semester. Jadi mereka ini kepingin makan bareng sama uninya ya. Kalau adik-adik yang kecil-kecil ini panggil anak saya yang paling besar nih panggil uni ya teman-teman. Karena kami ini adalah orang Minang ya teman-teman. Jadi tradisi itu memanggil kakak itu biar tidak hilang tradisi Minangnya itu. Jadi saya ajarkan anak-anak ini memanggil anak saya itu uni ya teman-teman, yang artinya kakak. Alhamdulillah ya teman-teman, mereka sangat lahap sekali makan mie-nya karena tidak pedas gitu ya teman-teman. Memang iya, anak-anak ini diundang oleh anak saya. Katanya besok pagi datang ke rumah Uni untuk sarapan pagi bersama, karena Mama Uni ada membuat mie goreng. Alhamdulillah mereka datang ya. Mudah-mudahan mie yang saya buat ini bisa mendapatkan ladang pahala buat kami ya teman-teman. Apalagi kalau anak-anak ini makan atau sarapannya itu nikmat sekali. Kemudian ini anak-anak ini makan mie goreng itu atau sarapan pagi ini ditemani dengan teh es malah ya teman-teman. Pagi-pagi mereka itu sudah membuat teh es, bukan malahnya teh panas yang dibuat ya. Ini malah teh es itu adalah permintaan mereka. Anak-anak ini sarapannya jam 9 ya teman-teman. Memang sengaja dibilang kalau sudah jam 9 nanti datangnya langsung ke rumah saja, karena sebelum itu tentu ya kita menyiapkan dulu sarapan mereka ya. Jadi jam 9 inilah mereka sarapan bersama. Alhamdulillah sewaktu mereka sarapan ini saya bertanya apakah enak mie buatan mama. Alhamdulillah mereka memberikan jempol semuanya, berarti mendapatkan berkah ya teman-teman, karena makanan yang saya buat itu disukai oleh anak-anak ini. Sepertinya ini sudah di ujung video ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menemani atau sudah menonton kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga ya, dari awal sampai akhir tanpa di skip. Bagi teman-teman yang mempunyai media sosial, bolehlah ya di-sharekan kegiatan saya ini bila teman-teman menyukainya. Dan tidak lupa juga jika teman-teman menjumpai video saya ini melalui berandanya, jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe silahkan ya teman-teman. Mudah-mudahan memberikannya itu sebagai ladang ibadah buat teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya.